warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gerak vertikal. Ya. Gerak vertikal termasuk ke dalam gerak lurus percepatan tetap. Dan rumus yang digunakan pun sama dengan gerak lurus percepatan tetap. Hanya tinggal mengganti percepatan horizontal dengan percepatan gravitasi, kemudian jarak dengan ketinggian. Jadi rumusnya sama, ada 3. Kemudian gerak vertikal itu ada 3, yaitu gerak vertikal ke atas, kemudian yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiganya adalah gerak jatuh bebas. Kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu adalah gerak benda dari bawah dilemparkan ke atas. Ya, ketika benda itu dilemparkan ke atas, maka pada suatu saat di ketinggian tertentu, benda itu akan berhenti sejenak, kemudian baru turun ke bawah. Ya. Gerak vertikal ke atas termasuk gerak GLBB yang diperlambat, beraturan, karena semakin ke atas, kecepatan benda itu akan semakin lambat, dan pada ketinggian tertentu, dia akan berhenti sejenak. Ya. Kemudian nilai nilai A-nya itu sama dengan negatif G. Kemudian persamaannya ada 3. Yang pertama adalah Vt sama dengan V0 dikurangi G kali T. Kemudian H sama dengan V0 dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. H-nya, nah ini, H ini adalah ketinggian. Kemudian G-nya, ini adalah percepatan. Percepatan gravitasi. Di mana nilainya? Boleh dipilih mau 9,8 atau 10. Ini adalah rumusnya. Kenapa ini ada tanda negatif? Kenapa ini tandanya negatif? Karena tadi A-nya sama dengan negatif G. Kenapa bisa negatif G? Karena arah bendanya ke atas, ya. Arah bendanya ke atas, sedangkan arah percepatan gravitasi itu ke bawah. Ini adalah G. Maka ada perbedaan arah gerak. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Maka nilai G-nya adalah negatif G. Kemudian ketika H-nya maksimum, maka kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia akan berhenti sejenak, baru turun lagi. Vertikal ke atas. Kemudian yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Maka benda itu dilemparkan ke bawah, sengaja dilemparkan ke bawah. Setiap benda yang dilepas dari suatu ketinggian tertentu dekat dengan permukaan bumi akan jatuh ke permukaan bumi karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu yang nilainya G itu, ya. Ini adalah G. Kemudian gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal. Contohnya adalah ketika melemparkan benda dari gedung bertingkat, ya, sengaja dilemparkan. Maka dia ada kecepatan awalnya. Itu termasuk ke dalam gerak vertikal ke bawah. Persamaannya ada 3 juga. Yang pertama adalah Vt sama dengan V0 ditambah G kali T. Kemudian yang keduanya adalah H sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah GT kuadrat. Yang ketiganya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Kenapa di sini tandanya plus ini? Karena arah gerak bendanya akan searah dengan arah percepatan gravitasi. Kenapa? Karena benda itu di awalnya dari atas, dia dilemparkan ke bawah. Nah, dengan V0-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian dia akan bergerak ke bawah. Nah, di sini. Nah. Arah gerak benda ke bawah, arah percepatan gravitasi pun ke bawah. Maka nilai G-nya akan positif. Ini adalah gerak vertikal. Kemudian selanjutnya adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu hampir sama dengan gerak vertikal ke bawah. Cuman bedanya adalah dia tidak memiliki kecepatan awal.
Di mana gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh yang hanya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi dan bebas dari hambatan gaya-gaya lainnya. Gerak jatuh bebas termasuk GLBB dipercepat dengan kecepatan awal V0-nya sama dengan 0 dan percepatan sebesar percepatan gravitasi. Rumusnya ada berapa? Ada 3 tetap. Yang pertama adalah Vt sama dengan G kali T. Kemudian yang keduanya adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Dan yang ketiganya adalah Vt sama dengan akar 2GH. Kenapa tidak ada V0-nya? Karena tadi ini V0-nya itu sama dengan 0. Maka V0-nya tidak dimasukkan. Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ya. Misalnya tadi ada buah di atas pohon, karena dia sudah matang, maka dia akan jatuh dengan sendirinya. Gerak bendanya ke bawah, V0-nya itu, ini gerak bendanya ke sini, percepatan gravitasinya pun ke sini. Tetapi V0-nya sama dengan 0. Ya, karena V0-nya sama dengan 0, maka rumusnya seperti yang tadi saya sebutkan. Ini adalah gerak jatuh bebas. Lalu, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah bola kasti dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ini ada angka 20 meter per sekon. Ini berarti masuknya ke dalam V0, ya, V0. Kemudian ada G. G-nya di sini ditentukan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah ketinggian. Ketinggian itu apa? Ketinggian itu adalah H. Kecepatan pada saat T sama 1 sekon. Berarti yang ini adalah Vt. Yang B adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu H max. Berarti ini adalah yang ditanyakannya T. T ketika H maksimum. Yang T-nya adalah ketinggian maksimum. Berarti ini adalah H maksimum. Ingat, ketika vertikal ke atas, ketika H-nya maksimum, maka Vt-nya sama dengan 0. Nah, di sini diketahuinya apa saja? Tadi sudah dituliskan di atas, di mana ada V0, yaitu 20 meter per sekon. Kemudian ada G, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakannya adalah yang pertama adalah H dan Vt. Ketika T-nya sama dengan 1 sekon. Yang B adalah T ketika H-nya maksimum. Yang ketiga, yang C adalah H maksimum. Jawab. Untuk nomor A, berarti gunakan rumus yang kedua, di mana H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. V0-nya 20, T-nya 1 dikurangi setengah, G-nya 10, T-nya 1 dikuadratkan. Maka H-nya akan sama dengan 20 dikurangi setengah kali 10, 5, dikalikan 1. 20 dikurangi 5, hasilnya adalah 15. Ini adalah 15 meter. Kemudian Vt-nya berapa? Vt sama dengan V0 dikurangi G kali T. Ini ada rumus yang pertama. 20 dikurangi 10 dikalikan 1. Maka hasilnya adalah 10 meter per sekon. Itu yang A. Sekarang yang B. Yang B-nya di sini. Yang B mencari T ketika H-nya maksimum. Kalau H-nya maksimum, tadi dikatakan bahwa Vt-nya akan sama dengan 0. Maka kita gunakan rumus yang pertama. Gunakan rumus yang pertama. Di mana Vt sama dengan V0 dikurangi G kali T. Karena dia H maksimum, Vt-nya akan sama dengan 0. V0-nya 20, G-nya 10, T-nya yang dicari. Ini pindah ruas menjadi 10T sama dengan 20.
Maka T sama dengan 20 dibagi 10. Hasilnya adalah 2 sekon. Itu yang B. Kemudian yang C. Yang C rumusnya menggunakan yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Sini ya. Karena H-nya maksimum, maka VT-nya akan 0. 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 2 kali 10 dikalikan H. Maka ini menjadi 0. 20 dikuadratkan adalah 400. 2 dikalikan 10 sama dengan 20 H. Ini pindah ruas ke sana. Jadi 20 H sama dengan 400. Maka H sama dengan 400 dibagi 20. Nolnya kita coret 1. Maka didapatlah 20 meter. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Yaitu sebuah batu jatuh dari atas bangunan yang tingginya H meter di atas tanah. Kecepatan batu saat sampai di tanah 20 meter per sekon. Nah, yang ini, yang 20 meter per sekon, ini kecepatan pada saat sampai di tanah. Berarti ini termasuk ke dalam VT. Ini G. Tanyakan nilai H. Di sini, dia tidak diketahui kecepatan awalnya. Maka kita anggap ini sebagai gerak jatuh bebas. Maka diketahuinya, kalau gerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0. Kemudian, VT-nya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian G-nya ditentukan yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah H. Maka karena diketahui ada VT dan G, maka untuk mencari H, kita gunakan rumus yang ketiga, di mana VT sama dengan akar 2GH. Supaya akarnya hilang, maka VT-nya dikuadratkan. Sehingga didapat VT kuadrat sama dengan 2 kali G dikalikan H. VT-nya adalah 20, maka menjadi 20 kuadrat sama dengan 2 kali 10 dikalikan H. 20 dikuadratkan adalah 400, 2 kali 10 sama dengan 20H. Maka H sama dengan 400 dibagi 20. Nolnya kita coret. Maka hasilnya adalah 20 meter. Ini contoh soal. Lalu, contoh soal yang ketiga. Sebuah benda dilemparkan dari sebuah gedung yang tingginya 20 meter. Benda tersebut tiba di tanah pada selang waktu 5 sekon. Ini ada 20 meter. 20 meter ini adalah H. Kemudian ini ada 5 sekon. Berarti ini adalah T. Tanyakan adalah kecepatan yang diberikan kepada benda tersebut. Ya. Berarti yang tanyakan adalah V0. Ini termasuk ke dalam gerak vertikal ke bawah. Nah, di sini diketahui ada H, yaitu 20 meter. Kemudian ada T, yaitu 5 sekon. Dan ada G, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya adalah V0 berapa? Jawab. Untuk mencari ini, karena diketahuinya ada H, ada T, dan G, ditanyakannya V0, maka kalian harus gunakan rumus yang kedua, yaitu H sama dengan V0 dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. H-nya adalah 20, V0 yang dicari, T-nya adalah 5, ditambah ya. Ditambah setengah kali G-nya 10 kali
T-nya 5 kuadrat. Maka ini menjadi 20 sama dengan 5 V0 ditambah setengah dikalikan 10 adalah 5. 5 dikuadratkan adalah 25. 20 sama dengan 5 V0 ditambah 5 dikalikan 25 itu hasilnya 125. 125 pindah ruas ke sana, pindah ruas ke kiri. Berarti menjadi 20 dikurangi 125 sama dengan 5 V0. Atau ya sama saja lah ya. 20 dikurangi 125 adalah 115 sama dengan 5 V0. Negatif ya. Maka V0 akan sama dengan negatif 115 dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 23 meter per sekon. Ini untuk contoh soal yang ketiga tentang gerak vertikal ke bawah. Ya, mungkin itu saja. Alhamdulillah, pelajaran kita sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di gerak parabol.